Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Talibatil fadilat, a'azzakunallahu jami'an. Indana al-yawm dars al-adab wal akhlaq. Hari ini pelajaran adab akhlak. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab kita. Fil usbu'il madhi قرأنا في الصفحة الرابعة عشرة والآن عندنا في صفحة الخامسة عشرة. Kalian lihat di halaman 15 hari ini kita lanjutkan yang kita bacakan minggu lalu pada halaman 14, sekarang halaman 15. Ada beberapa ayat di sini disebutkan oleh penulis dan juga ada hadis Nabi insyaallah yang akan kita bacakan pada halaman 15 ini yang masih kajiannya pada permasalahan ikhlas dan juga menjaga waktu. Artinya kaitannya dengan kehidupan dunia ini. Karena hakikat kehidupan dunia adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal dengan ikhlas yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. أقرأ لكنا في هذه الصفحة يا طالبات تنظرنا. قالت المؤلفة حفظها الله تعالى وفي هذه الآيات. Ini kalau dari atas berarti baris kedua. وفي هذه الآيات ونظائرها تحقير شأن الدنيا. Pada ayat-ayat ini yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga yang akan disebutkan setelahnya itu wa nadhairiha dan yang semisal dengannya, artinya masih banyak lagi ayat yang lain. Tahqiru sya'nid dunia, perendahan terhadap masalah dunia. Artinya dunia itu rendah. Dunia itu hal yang rendah, bukan hal yang istimewa untuk kita kejar-kejar. Wa annaha daru zawalin wa fana, dan bahwa dunia adalah tempat yang akan hilang dan fana, yang tidak atau yang akan binasa, tidak abadi. Naam. Wad dunya, dan dunia ini di baris ketiga dari atas. Wad dunya fu'la minad dunu. Ini dijelaskan dari sisi bahasa. Kata dunia itu bentuk tasrif fu'la. Fu'la wazan. Kemudian dunia kan sama. Wazan daripada dunia adalah fu'la. Dunia dari kata apa? Minad dunu. Dari kata dunu. Dana, yadnu, dunuwun. Dunu itu masdar. Kemudian fu'lanya dunia. Apa arti ad-dunu? Ay al-qurbu. Maksud ad-dunu adalah al-qurb, dekat. Qarib. Kenapa dunia dikatakan dekat? Summiyat bidzalika lisabqiha lil ukhra. Dinamakan demikian, dunia dinamakan dunia dalam arti dekat karena dia mendahului yang lain. Lisabqiha lil ukhra, karena dia mendahului yang lain. Yang lain ukhra maksudnya akhirat. Akhirat itu yang lain. Dunia, kehidupan kan dua, dekat dan jauh. Yang dekat itu disebut dengan dunia. Makanya dia dekat. Yang terakhir ukhra, karena terakhir setelahnya begitu. Wakil itu satu pendapat. Dunia dinamakan dunia karena dia dekat. Lebih dulu kita lewati maksudnya. Wakila, dan juga pendapat yang lain dikatakan summiyat dunya lidunuwiha ila zawal. Dunia dinamakan dunia karena dia dekat sekali kepada kehancuran. Az-zawal atau kefanaan. Artinya dunia ini sebentar. Kehidupan dunia itu sebentar, sehingga tidak lama lagi dia akan hancur. Makanya dinamakan dunia karena dekat dengan kehancuran begitu. Zakarahu al-Hafidh fi Fathi al-Bari. Pendapat ini disebutkan oleh Imam al-Hafidh dan maksudnya adalah al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih al-Bukhari. Inda awal hadis min Sahih al-Bukhari. Ketika awal hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dia sebutkan itu pendapat bahwa dunia itu seperti itu.
Kita lanjutkan di sini ya talibat. Ana angkat 6. Baris pertama sekarang. Fad dunya hitamun zail. Maka dunia itu akan hancur binasa. Hitam yakni hancur, zail juga sama, binasa. Dunia akan hancur dan binasa. Wa dhillun abir, dan dia adalah tempat bernaung sementara. Dhill yakni bernaung, tempat bernaung, abir yang lewat. Maksudnya sebentar saja. Kita hanya bernaung di dunia sebentar. Artinya sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang lain, bahwa kurang lebih makna sabda beliau, aku ini ibarat seorang yang dalam perjalanan. Aku memiliki perjalanan dan tujuan itu adalah akhirat. Kemudian aku letih beristirahat sebentar di bawah naungan pohon. Nah, tentu orang bernaung di bawah pohon itu sebentar karena tujuannya belum sampai, maka dia akan berlanjut berjalan lagi atau bersafar lagi. Maka dunia adalah dhillun abir, persinggahan sementara, pernaungan sementara. Wal gharuru biha halak. Maka orang yang tertipu, al gharur yakni yang tertipu dengannya, dengan dunia, itu binasa, kebinasaan bagi orang yang tertipu dengan dunia. Ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kebinasaan orang yang tertipu dengan dunia. Ini dia dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa gharrathumul hayatud dunya." Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia, atau mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka pun bersaksi atas diri mereka, annahum kanu kafirin, bahwa mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah karena mereka tertipu dengan dunia. Indahnya dunia membuat mereka kafir. Kafir terbesar adalah tidak beriman pada Allah. Tapi juga ada kafir yang kecil, yaitu kufur nikmat, misalnya tidak bersyukur kepada Allah SWT, itu termasuk kufur kecil. Al-An'am 130. Wasyair yaqul, dan seorang penyair juga mengatakan tentang dunia. Ini menguatkan bahwa hakikat dunia itu seperti ini. Seorang penyair mengatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha. Dialah dunia yang berkata dengan sepenuh mulutnya. Dunia, kata seorang penyair, mengatakan tentang dirinya dengan penuh mulutnya, mengatakan dengan mantap begitu. Kalian lihat di sini ya talibat, bimil'i fiha. Kata fiha di situ, fi itu artinya mulut ya banat. Dari kata fu, asmaul khamsah, fu. Kemudian di sini karena dia mudhaf ilaih jadinya fi. Jadi fiha bukan fi harfu jar yang artinya di sana, bukan. Tapi bimil'i famiha begitu, dengan mulut yang penuh. Hadari hadari, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Dunia yang memperingatkan kita tentang dirinya. Hadari hadari, hati-hati, hati-hati. Min batshi wa fatki, dari cengkramanku dan seranganku. Batsh yakni cengkraman ataupun sergapan, karena dunia akan menyergap kita atau akan mencengkram kita. Wa fatki, dan juga seranganku, kurang lebih begitu maknanya. Fala yaghrurkum minni ibtisamun, fala, dan maka jangan sampai, yaghrurkumu, kalian tertipu, dariku, minni, ibtisamun, senyuman. Ini dunia yang memperingatkan kita, jangan kalian tertipu dengan senyumanku. Dunia tersenyum. Bagaimana dunia tersenyum? Dengan keindahannya. Dunia tambah tua, tambah cantik. Tapi yang di atasnya, di atas dunia, tambah tua, tambah jelek. Kecuali dunianya tambah tua, tambah cantik. Maka dia memperingatkan kita, jangan kalian tertipu dengan senyuman yang aku berikan. Ini keindahan dunia ini, dari sisi fasilitas tambah hebat dan seterusnya, alat komunikasi tambah hebat, tambah tersenyum dunia ini. Tapi jangan tertipu kalian. Faqauli mudhikun, maka ucapanku membuat kalian tertawa, menyenangkan. Wal fi'lu mubki, tapi perbuatanku membuat kalian menangis. Nah, inilah perkataan seorang penyair tentang hakikat dunia.
Tentu ini perumpamaan saja yang dibuat oleh seorang penyair. Ini bukan betul-betul dia mendengarkan dunia atau tanah ini berbicara padanya, bukan. Ini hanya perumpamaan bahwa hakikatnya seperti ini. Dunia itu seolah-olah mengatakan begini kepada manusia yang ada di atasnya. Kita lanjutkan di sini ya talibat. Anak angkat. Wahiya daru nakdin wa ta'ab. Dan dunia itu adalah tempat berletih. Nakid. Nakada yankudu. Nakdun. Yani berletih. Wa ta'ab. Dan juga tempat capek. Ta'iba yata'abu. Ya mirip antara nakid dengan ta'ab. Letih dan juga capek. Ar-ra'isu la yuhanna'u biri'asatih. Seorang pemimpin la yuhanna, tidak diucapkan selamat padanya biri'asatihi, dengan kepemimpinannya. Maksudnya di dunia ini sebenarnya tempat berletih. Kemudian ketika kita melihat seorang pemimpin kalau skala negara misalnya presiden, tapi di bawah itu juga pemimpin banyak, terkecil pemimpin rumah tangga misalnya. Semua pemimpin itu jangan katakan selamat padanya, selamat ya. Kenapa? Karena ada tanggung jawab sebenarnya, amanah. Sebenarnya dia akan letih dengan kepemimpinannya. Jadi pada dasarnya itu adalah amanah yang berat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika didukung untuk menjadi seorang khalifah, beliau menangis dan tidak mau. Pada awalnya beliau merasa berat karena hakikatnya adalah amanah yang berat. Begitu pula wattajiru la yuhanna'u bitijaratih. Seorang pedagang, seorang bisnismen, la yuhanna, tidak diberi selamat bitijaratihi, dengan bisnisnya, yakni keberhasilan. Dia berhasil dalam berbisnis, kemudian kita memuji-mujinya dan seterusnya. Tidak sebenarnya. Kenapa? Karena itu amanah semuanya. Artinya tambah banyak harta yang dia dapat, tambah besar berarti amanah yang dia punya. Maka sebenarnya itu adalah hal yang berat. Wazari'u la yuhanna'u bizira'atih. Dan seorang petani tidak juga diucapkan selamat karena dia bertani, kemudian hasil tanamannya banyak misalnya dan seterusnya, kemudian selamat. Ini berbicara tentang hakikatnya. Artinya bukan berarti tidak boleh kita ucapkan selamat ke seorang pemimpin, seorang pedagang, seorang petani, bukan. Tapi maksudnya hakikatnya sebenarnya orang-orang itu, yakni orang-orang yang terpilih ini, pemimpin kah atau pedagang kah atau petani, itu sedang mendapat amanah maksudnya. Jangan lupakan itu, bahwa dia sedang mendapatkan amanah. Ya secara aturan duniawi ya boleh-boleh saja selamat ya atas keberhasilan dan seterusnya. Tapi kita harus ingat bahwa itu ada amanah yang besar yang sedang dia dapati. Artinya orangnya juga harus menyadari itu, seorang pemimpin, bahwa dia sadar ini saya sedang mendapatkan amanah yang berat. Wahalumma jarron, dan demikian seterusnya. Itu arti kata wahalumma jarra ya talibat, artinya DST ya, dan demikian seterusnya. Maksudnya profesi yang lain juga sama, keberhasilan orang dalam apa, misalkan katakanlah seorang siswa diterima di sebuah universitas misalnya. Sebenarnya kita tidak ucapkan selamat dalam arti karena semua itu ada pertanggungjawabannya. Dia akan menjadi mahasiswa, dia akan menjadi mahasiswi. Apakah benar nanti amanah berupa rezeki yang Allah berikan itu dia gunakan sebaik-baiknya, dia belajar dengan baik dan seterusnya. Itu semuanya amanah. Fahia, maka dunia itu idza saluhat li ahadin, apabila dia menjadi baik bagi seseorang, artinya menyenangkan bagi seseorang, dianggap sebagai keberhasilan, min janibin, dari satu sisi, tadahwarat alaihi min jawaniba ukhar. Tadahwarat alaihi, maka dia akan berbalik kepadanya. Artinya bisa menjadi malapetaka maksudnya. Min jawaniba ukhar, dari sisi-sisi yang lain. Sekali lagi anak terjemahkan secara bebas kalimat yang terakhir. Fahiyya
idza saluhat li ahadin min janibin tadahwarat alaihi min jawaniba ukhar. Maka dunia itu ketika dirasa baik bagi seseorang, mendatangkan keberuntungan bagi seseorang dari satu sisi, maka dia akan berubah menjadi malapetaka baginya dari banyak sisi. Sehingga maksudnya adalah wallahu alam, ketika kita senang dengan kehidupan dunia ini, secukupnya saja. Kita siapa yang tidak menginginkan keberhasilan dalam perdagangan, dalam kedudukan, dalam pertanian? Siapa yang tidak senang dengan hal itu? Tetapi maksudnya ingat bahwa semuanya ini ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan yang paragraf terakhir. Fasa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Maka kebahagiaan di dunia ini tidak pernah sempurna bagi seseorang. Artinya, ketika kita melihat seseorang bahagia di dunia, apakah kebahagiaan dia sempurna? Jawabannya tidak. Tidak ada bahagia yang sempurna di dunia ini. Bahkan seringkali kita dapati ya talibat, dekat sekali antara tawa dengan air mata. Artinya seseorang bahagia kemudian dengan meluap-luap kebahagiaannya, ternyata tidak lama dia harus menangis karena mendapatkan musibah dan seterusnya. Makanya as-sa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahad. Kesenangan, kebahagiaan di dunia ini tidak pernah sempurna bagi seseorang. Selalu saja ada kekurangan yang dia dapatkan, ada harga dari semuanya. Yaqulullahu jalla wa azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sebabnya karena Allah sudah mengatakan di Al-Qur'an, laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan al-insana, manusia, fi kabad, dalam kondisi atau berada dalam kondisi susah payah. Ai fi kabad artinya ai fi syiddah, dalam keadaan susah payah. Manusia haruslah bersusah payah. Tidak ada kesempurnaan yang kebahagiaan yang sempurna. Kalau kita melihat seseorang bahagia di dunia, dia tertawa kemudian kita menginginkan sepertinya, maka kita katakan kita tidak pernah tahu apa yang Allah ambil darinya. Orang seringkali merasa iri melihat orang, enak dia, ini segalanya dia punya dan seterusnya dia punya, kemudian kita berharap sepertinya. Nah, pernahkah kita berpikir apa yang Allah ambil darinya, ataupun bentuk apa musibah yang Allah berikan padanya? Dia tersenyum mungkin untuk menutupi itu semua. Jadi intinya ya talibat, itu adalah kelaziman, itu adalah keharusan, karena Allah yang mengatakan di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi letih. Jadi haruslah kita berletih, karena kenikmatan yang hakiki yang sempurna itu bukan di dunia tapi di akhirat. Maka bedanya kenikmatan dunia dengan akhirat adalah, kalau kehidupan dunia itu tidak sempurna, artinya dekat sekali dengan kesedihan. Tapi kalau kebahagiaan akhirat abadi, kebahagiaan yang sempurna. Dan itu adalah ketika kaki kita insya Allah masuk ke dalam surga, maka disitulah kebahagiaan yang hakiki. Ya talibati al-fadilat, hafizakunallahu jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Ada sebenarnya hadis yang disebutkan di sini, tapi cukup panjang. Insya Allah kita bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi hari ini al-yaum qara'na fi safhati al-khamsata asyara faqat. Al-khamsata asyara faqat. Kita hanya baca halaman 15 dan ini pun tersisa sedikit. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ila liqa'i fi ad-darsil qadim. Syukran ala husni al-istima' wa barakallahu fikunna. Wa a'anallahu ala ta'atihi wa khatama lana bi husnil khatimah. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.